Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini ya kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan walafiat, sehingga pada hari ini kita semua dapat kembali mempelajari materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alhamdulillah. Dan Pak Asep ingatkan juga, marilah kita curah limpahkan sholawat serta salam kepada junjungan kita semua, yakni baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adik-adik semuanya, marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita pada hari ini walaupun secara daring ya, senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Asep dimudahkan dalam menyampaikan materi pembelajarannya, kalian pun dimudahkan dalam memahami materi pembelajaran yang Pak Asep sampaikan. Jadi kita mari berdoa ya, saling mendoakan juga dalam kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan anugerahkanlah kepadaku pemahaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan Pak Asep bakalan gak bosen ya untuk mengingatkan adik-adik semuanya ya, mari kita awali kegiatan setiap harinya itu dengan amal kebaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mulai dari sholat subuh, tadi adik-adik sholat subuh kan ya, mudah-mudahan semuanya sholat subuh nih. Kalau ada yang belum sholat subuh, misalnya teh bangunnya kesiangan, semoga kedepannya bisa sholat subuh tepat ya, tepat waktu ya, di awal waktu ya. Pak Asep doakan ya, kalian juga harus berusaha ya, berusaha untuk bangun di awal waktu. Caranya gimana Pak Asep? Ya caranya kalian sebelum tidur main HP-nya jangan kelamaan, udah cukup ketika selesai maghrib kalian baca Iqra Quran, kemudian tadarus ya, tadarus tadi baca Iqra Quran, baca materi pembelajaran juga, sholat isya, udah sholat isya kemudian kalian bisa baca buku, misalnya buku islami atau buku cerita yang bermanfaat, kalian menonton hal-hal yang bermanfaat ya, kemudian kalian berdoa kepada Allah, ya Allah aku teh mulai sekarang teh pengen lebih deket kepadamu ya Allah, dengan cara apa? Dengan cara ya aku teh pengen rajin ya Allah, pengen rajin sholat fardu 5 waktu ya, karena itu merupakan kewajiban kita semua ya adik-adik semuanya. Jadi dari kecil ya dibiasakan ya adik-adik untuk sholat fardu 5 waktu, agar nanti ketika adik-adik udah besar, adik-adik udah terbiasa ya, dan bahkan bisa menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ya kalian bisa baca Quran, baca Iqra, kemudian membantu orang tua merapihkan tempat tidur kalian juga misalkan, atau kalian menyapu halaman misalkan ya, bisa ya. Tapi harus diingat ya, lakukan itu semua diniatkan hanya ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat duha nih. Nah, kalian udah sholat duha belum ya? Kalau belum, Pak Asep ingatkan nih, mari untuk melaksanakan sholat duha ya. Silakan sholat duha dulu, di pause dulu nih, diberhentiin dulu videonya. Silakan sholat duha terlebih dahulu. Pak Asep, kalau Pak Asep sholat duha juga nggak?
Pak Asep nyuruh ke kita sholat duha, tapi Pak Asep melaksanakan juga enggak? Pak Asep juga sama, belajar dengan adik-adik semuanya. Pak Asep juga tiap hari mendawamkan, berusaha untuk istiqomah untuk melaksanakan sholat duha, kemudian baca Quran juga, berzikir kepada Allah, pengen deket sama Allah, pengen dapat perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengen dapat kasih sayang dari Allah, pengen dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ya, Pak Asep juga berlomba-lomba dalam kebaikan dengan kalian semua ya, kayak gitu. Jadi Pak Asep ingatkan tetap semangat ya, kayak gitu ya. Nah, untuk hari ini Pak Asep kita bakalan belajar apa Pak Asep? Nah, adik-adik semuanya, hari ini kita bakalan belajar tentang materi pembelajaran yang sangat keren nih materinya nih. Ini sangat penting sekali untuk kita semua ya. Sama Pak Asep juga penting banget materi ini ya. Jadi harus diperhatikan, harus didengarkan sampai akhir. Semoga adik-adik mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terutama adik-adik akhlaknya bisa lebih baik lagi, adik-adik bisa punya akhlak yang mulia, adik-adik bisa mempunyai akhlak yang terpuji. Nah, pembahasan kali ini ya adik-adik semuanya, kita bakalan membahas materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru nih. Ya, apa diulang? Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru ya. Ini keren banget nih materinya. Pembahasan yang pertama nih, kita akan mengamati terlebih dahulu gambar berikut ini nih. Kalau adik-adik membuka buku paket PAI-nya, pasti di dalam buku paket PAI-nya udah ada gambar seperti ini nih. Ini gambarnya tentang apa nih? Ada yang tahu? Ya, ini gambarnya tentang seorang anak muslimah ya, yang salim kepada ayah dan bundanya ketika mau pergi berangkat ke sekolah. Adik-adik berangkat ke sekolah, salam dulu nggak kepada orang tua nih? Ya, semoga adik-adik salam dulu ya kepada orang tua. Ataupun misal diantarkan sama orang tua, kan kita udah mulai pembelajaran tatap muka ya. Nah, setelah diantarkan sama orang tua, turun dari motor atau mobilnya, bisa salim dulu kepada orang tua ya, kayak gitu. Kenapa Pak Asep kita harus hormat dan patuh kepada orang tua Pak Asep? Apa alasannya Pak Asep? Adik-adik semuanya, kenapa kita semua harus hormat dan patuh atau berbakti kepada orang tua kita nih? Karena ayah dan ibu kita ya, orang tua kita itu telah berjasa mengasuh, mendidik, dan memelihara kita. Maka oleh karena itu kita harus patuh kepadanya. Kalau adik-adik misalkan ingat-ingat ya sama adik-adik nih, perjuangan orang tua adik-adik, terutama ibu adik-adik yang melahirkan. Kemudian ibu adik-adik yang mengandung 8 bulan nih. Nah, itu perjuangannya luar biasa banget kan. Mungkin di dalam perutnya ada yang ukurannya itu 2,5 kilogram, ada yang 3 kilogram, atau ada yang sampai 4 kilogram ya, atau 3 kilogram itu sama kayak tabung gas kan. Kalau adik-adik pernah megang, pernah disuruh sama orang tua teh untuk beli tabung gas yang 3 kilogram ya, yang warna hijau, adik-adik bisa mengetahui kan itu beratnya kayak gimana kan ya. Nah, ini orang tua adik-adik ya, di dalam perut adik-adik itu ada yang ukurannya itu adik-adik itu sampai 3 kilogram atau 4 kilogram ya, yang dikasih karunia misalnya anaknya subur. Nah, itu tuh di dalam perut nih sama orang tua kalian teh, dibawa kemana-mana tuh sama ibu kalian teh ya. Itu perjuangannya luar biasa banget. Ibu kalian ya misal teh mau masak ke warung, kalian dibawa ya, masih ada dalam perut. Ibu kalian mau membeli peralatan bayi ya, peralatan baju celana untuk kalian ketika lahir, ke mall misalnya ke toko baju misalnya ya, beli kaos kaki juga, beli sepatu juga, beli kupluknya juga, itu orang tua kalian ya, ibu kalian sambil mengandung kalian tuh ya, itu jalan ke sana ke sini. Buat apa? Buat supaya kalian teh nanti lahir ya, ketika lahir ke dunia mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalian juga diharapkan sama orang tua untuk menjadi anak yang soleh dan solehah ya. Kalau adik-adik udah tahu perjuangan ibu adik-adik yang melahirkan, itu teh antara mati dan hidup. Enggak sedikit ya teman Pak Asep ya,
yang ibunya itu meninggal ketika melahirkan teman Pak Asep ini. Nggak sedikit ya yang kayak gitu juga, banyak di luaran sana juga. Nah, ini adik-adik yang sekarang masih ada ayah ibunya ya, terutama ibunya, muliakan ibunya ya. Jangan dibuat sakit hati, jangan dikecewakan, apalagi sampai nangis gara-gara kita, jangan sampai seperti itu ya. Adik-adik harus menghormati orang tua adik-adik. Bahkan adik-adik juga harus menghormati ayah adik-adik ya. Karena ayah adik-adik semuanya ya yang berusaha untuk menjemput rezeki halal dari Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada adik-adik nih. Kayak gitu supaya adik-adik bisa memakai baju sekolah ya, supaya adik-adik bisa membeli buku, bisa menulis hal-hal yang baik. Kemudian adik-adik juga pokoknya bisa beli buku bacaan yang bermanfaat dan lain sebagainya. Itu adalah rezeki dari Allah yang diperantarakan kepada ayah adik-adik yang menjemput rezeki dari Allah, kemudian diberikan kepada adik-adik semuanya. Maka adik-adik harus menghormati kedua orang tua adik-adik ya. Kalau misalkan sekarang nih yang lagi nonton video ini ya, yang lagi nonton video ini pernah marah ke orang tua, pernah marah ke ayah bundanya, pernah marah ke bapak ibunya, atau pernah membuat kecewa ya, sampai nangis ayah bundanya, segera minta maaf ya kepada orang tuanya. Mah, Pak, misalnya atau ayah, bunda, kakak atau dede, minta maaf ya kalau banyak salah ke ayah bunda. Mulai sekarang kakak atau dede mah janji mau jadi anak soleh ya, mau berbakti kepada ayah bunda. Wah, itu sangat keren banget ya. Ya, keren banget. Keren bangetnya itu juga mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau adik-adik berbakti kepada orang tua, adik-adik bakalan dapat pujian dari Allah, bakalan dapat tadi rahmat kasih sayang dari Allah, dapat ampunan dari Allah, kemudian dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, hingga kelak dimasukkan ke dalam surganya yang luar biasa, tempat segala nikmat yang sangat indah yang tidak bisa kita bayangkan. Indahnya itu seperti apa, pokoknya indah banget gitu, nggak bisa terbayangkan ya. Maka Pak Asep ingatkan ya adik-adik untuk hormat dan patuh kepada orang tuanya ya, kayak gitu. Karena hormat kepada orang tua dan patuh kepada orang tua atau berbakti kepada orang tua itu adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya, seperti itu. Pak Asep, apakah ada ayat Al-Qur'annya yang menjelaskan tentang kita itu harus berbakti kepada orang tua? Ini ayat Qur'annya adik-adik semuanya. Ada dalam Quran surat Luqman ayat 14. Nih, kalau adik-adik udah bisa baca Quran, bareng-bareng ya sama Pak Asep ya bacanya ya. Nih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Nih, artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Ya, kalau adik-adik juga ingat-ingat nih, ketika adik-adik bayi, adik-adik bahkan suka bangun misal jam 2 pagi nih. Nah, orang tua mah, ibu kalian mah langsung menenangkan adik-adik. Aduh, ini teh anak saya teh bangun, ditenangin ya. Kemudian dibaca ayat Quran, dibacain sholawat ya, ketika masak bisa bacain sholawat atau apapun ya, hal-hal yang baik kayak gitu. Gak pernah tuh orang tua ketika adik-adik bangun, wah itu bangun, adik-adik teh bangun ya ketika bayi teh langsung orang tua teh, ibu kalian tuh, kamu tuh cina gak mungkin. Ibu kalian gak mungkin kayak gitu ya, gak mungkin kayak gitu ibu kalian. Tetapi ibu kalian langsung menenangkan kalian, menggendong kalian, atau ayah kalian juga menggendong kalian ketika kalian bayi. Ya, kalian harus ingat ya perjuangan orang tua kalian ya.
kalau kalian ingat perjuangan orang tua kalian, pasti kalian bakalan terus berbakti, hormat dan patuh kepada orang tua ya, kayak gitu. Contoh pasif, contohnya kayak gimana sih? Contoh kita menghormati dan patuh kepada orang tua. Nah, contohnya nih yang pertama, patuh dan taat bila dinasehatinya. Bila adik-adik dikasih nasihat sama orang tua, adik-adik harus patuh, harus taat ya. Ya, kayak gitu. Yang kedua, rajin sholat nih, ya, dan belajar untuk memenuhi harapan kedua orang tua, ya. Misal harapan kedua orang tua adik-adik pengen adik-adik soleh solehah, ya, pengen adik-adik teh rajin sholatnya, ya, sholat fardu 5 waktu. Nah, adik-adik harus nurut ya. Kalau kebahagiaan orang tua itu adik-adik semuanya, kalau adik-adik pengen tahu ya, ketika ngelihat adik-adik semuanya perilakunya itu baik, ketika adik-adik semuanya pokoknya mempunyai perilaku yang terpuji ya, itu kebahagiaan orang tua ya, ketika ngelihat anaknya rajin sholat, rajin mengaji, rajin baca Quran, semangat belajarnya, orang tua itu bakalan bahagia kalau lihat adik-adik kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga nih, sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan ya. Kalau misalkan di rumah teh lagi kotor, adik-adik bantu nyapu, atau di rumah teh orang tua kalian teh sedang menyetrika baju, melicin baju ya, adik-adik bisa membantu kayak gitu. Lagi menjemur pakaian, adik-adik bisa ngebantu juga, atau lagi masak ya, adik-adik bisa bantu juga. Ketika bantu bisa juga nanti bisa jago masak juga, belajar dari ibunya langsung ya, kayak gitu. Kemudian yang terakhir nih, ada nih, selalu ingat untuk mendoakannya ya. Doanya kayak gimana nih? Ini mah udah ingat pasti adik-adik semuanya ya. Ketika di taman kanak-kanak sering dibaca doa ini, bahkan dihafalkan. Atau di pengajian-pengajian ya, kalau adik-adik ada yang mengaji di madrasah, sering nih dibaca doa ini ya. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Itu doanya ya, kalian harus ingat nih. Setiap sholat kalian, setiap ba'da sholat, setiap selesai melaksanakan sholat, kalian bisa berdoa ini ya. Kemudian nih, selain hormat dan patuh kepada orang tua, kita juga ya, adik-adik juga harus hormat dan patuh kepada guru nih. Guru yang ada di sekolah, guru yang ada di pengajian juga. Adik-adik harus hormat dan patuh kepada para guru tersebut ya. Karena apa? Karena para guru tersebut telah berjasa mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Adik-adik bisa baca ya dengan perantara guru yang mengajarkan. Adik-adik bisa ngaji Iqra, kemudian naik ke Quran, itu berkat perantara dari guru. Dan perantara juga dari orang tua ya. Kalaupun orang tuanya ada yang ngajarin juga di rumah, itu saling bekerja sama antara orang tua dan guru ya, kayak gitu. Kita juga ya harus menghormati semua orang juga ya. Terutama nih, hormat juga adik-adik kepada keluarga adik-adik juga nih. Hormat kepada kakak adik-adik semuanya. Hormat kepada adik ya, adik-adik semuanya. Kalau punya adik misalnya kalian semuanya hormat. Kemudian sayang ya, kalau sayang kepada adik, kepada yang di bawah mah sayang, kepada kakak adik-adik semuanya hormat. Kalau kepada adik kalian semuanya menyayangi, kayak gitu ya. Kayak gitu harus diingat ya. Terus Pak Asep, gimana cara kita berbuat baik, hormat, berbakti kepada guru? Nah, caranya seperti ini nih, Pak Asep bakalan share ya. Ini ada foto nih, keren banget nih. Ini salah satu kegiatan di sebuah sekolah ya di Indonesia sebelum pandemi ini. Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional, ini para siswanya itu menyuapi gurunya nih. Nah, kalau di sekolah kita misalkan qadarullah ya, alhamdulillah misalnya teh udah normal,
Nah, mungkin ini bakalan Pak Asep sampaikan ke kepala sekolah agar bisa ditiru nih. Ya, di antara kalian misalkan ada yang nyuapin Pak Asep misalnya, wah itu keren banget ya, Masya Allah tabarakallah, memuliakan guru, menghormati guru. Nih keren banget ya. Ini lagi nyuapin gurunya. Ini ada guru perempuan di sini nih, ini guru laki-laki. Ya, kayak gitu keren banget ya. Nih salah satu contoh menghormati dan mematuhi guru nih, ada contohnya nih. Saat bertemu dengan guru nih, mengucapkan salam, assalamualaikum ya. Bersalaman dengan mencium tangannya, memperlihatkan wajah berseri-seri ya. Kalaupun sekarang ya, kan sekarang mah lagi kondisi pandemi kayak gini kan, kita nggak boleh berjabat tangan ya, nggak boleh bersentuhan ya. Nah, adik-adik ketika datang ke sekolah ya, adik-adik bisa nih ketika ketemu sama Pak Asep, ketemu sama guru yang lain, ketemu sama wali kelas, datang teh bisa langsung kayak gini. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Jadi sampai kayak gini ya, harus kayak gini. Jangan sampai datang ke sekolah teh langsung masuk ke kelas, ada guru dilewatin masuk ke kelas langsung. Untuk salim tenan naon, enggak salam juga kepada guru teh. Nah, kalau adik-adik semuanya ya sama Pak Asep dikasih arahan, dikasih ilmu yang bermanfaat, bagaimana adab dan tata krama ketika bertemu sama guru kayak gini nih. Kan sekarang nggak boleh, ini kan nggak boleh bersentuhan ya. Bisa kayak gini. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu, kayak gitu ya. Ya, ketika datang ke sekolah ya, Pak Asep bakalan ngecek nih apakah kalian nanti mengamalkan atau tidak ya. Pak Asep bakalan tanya juga nih ke wali kelasnya ya. Kalian mengamalkan gak, salim gak ke guru kalian ya. Kita harus ada ya, harus menggunakan adab dan tata krama ya ketika bertemu sama guru ya, yaitu ucapkan assalamualaikum, karena salam itu adalah doa. Ya, kemudian nih saat guru menasehati, kalian mendengarkan dengan tulus, menaati nasihatnya. Nih, Pak Asip sedang memberikan nasihat kebaikan kepada adik-adik, kalian mendengarkan dengan tulus ya. Kemudian menjalankan nasihat kebaikannya. Kemudian saat guru memberi tugas atau PR ya, kalian diusahakan atau hendaknya ya selalu mengerjakan dan menyelesaikan tepat waktu. Nih, tidak bermalas-malasan dan mengeluh ya, kayak gitu. Ketika adik-adik dapat tugas ya, tugas dari guru adik-adik, baik tugas dari Pak Asep atau tugas dari wali kelasnya, diniatin ibadah karena Allah. Ketika adik-adik nulis ya, kalau diniatin ibadah karena Allah, adik-adik itu bakalan dapat pahala dari Allah ya. Coba adik-adik ketika dari tugas yang pertama sampai ke tugas yang 9, adik-adik ketika nulis diniatin ibadah nggak karena Allah ya. Pak Asif ingatkan nih, kalau adik-adik diniatkan ibadah karena Allah, maka adik-adik bakalan dapat pahala dari Allah ya. Jadi Pak Asif ingatkan untuk diniatkan semua hal kebaikan, ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian contoh yang lainnya nih, ini di sekolah dasar di daerah lain nih, ada yang mencuci kaki gurunya nih ya. Kalian juga bisa mencuci kaki, terutama orang tua kalian ya, ayah ibu kalian dulu ya. Kemudian bisa kalian mencuci kaki dari guru kalian di sekolah ya. Kemudian nih ada yang nangis nih, di sebelah kanan nih ada yang nangis, memohon maaf kepada gurunya apabila ada salah, pernah bandel ya, atau pernah nyakitin hati guru. Ini sambil mohon maaf sambil nangis. Kemudian gurunya menerima dengan lapang dada, memohon memberi maaf kepada para peserta didiknya. Ini yang lainnya pada nangis nih, nunggu giliran untuk salim kepada guru-gurunya. Nah, kalian juga harus diingat ya, salim juga ke orang tua kalian ya, sungkem ke orang tua kalian juga ya, ke ayah bunda kalian. Nih, saat berbicara dengan guru nih, kalian harus berbicara dengan santun, suaranya tidak terlalu keras, tidak memotong pembicaraan ya, kayak gitu. Ketika kalian ada di sekolah nih, pembelajaran tatap muka, misal kalian mau bertanya, tanya aja, Pak, Bu, saya mau bertanya. Jangan sampai teriak, Pak, Bu, saya mau tanya. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Jadi tenang aja, Pak, mohon maaf,
punten permisi saya mau tanya izin saya mau ke toilet misalnya teh. Jadi harus ada adab tata keramanya ya. Kemudian nih saat guru sedang mengajar nih tadi yang disampaikan sama Pak Asep, duduk tenang dan tidak mengganggu teman, tidak berbicara sendiri sehingga berisik atau gaduh nih, memperhatikan pelajaran di sekolah ya. Jangan sampai di sekolah teh ngobrol asik sendiri ya. Ngobrol sendiri sama ngobrol sama pulpen, ngobrol sama buku misalnya teh, ngobrol sama penghapus kayak gitu. Ya jangan sampai seperti itu. Nah, itulah apa cara kita menghormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan alasan-alasan kenapa kita harus hormat dan patuh kepada guru, terutama kepada orang tua kita ya, kayak gitu. Nah, hanya sekian nih yang bisa Pak Asep sampaikan. Pak Asep ucapkan terima kasih kepada adik-adik semuanya nih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Pak Asep mengingatkan kepada adik-adik semuanya agar tetap menjaga protokol kesehatannya supaya adik-adik semuanya tetap sehat walafiat ya, agar bisa selalu mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas. Pak Asep juga mengucapkan mohon maaf lahir batin jika dari Pak Asep banyak kekurangan ya ketika menyampaikan pembelajaran. Mungkin ini Pak Asep usahanya hanya bisa membuat video seperti ini, yang nggak bisa membuat, belum bisa membuat video yang lebih keren lagi, yang animasinya lebih keren lagi sehingga adik-adik bisa asik dan menyenangkan belajarnya. Tetapi Pak Asep berusaha dengan semaksimal mungkin ya, karena Pak Asep juga ini membuat video ini juga. Kalau adik-adik pengen tahu nih, Pak Asep itu buat video itu sendiri ya, pakai laptopnya juga bukan punya Pak Asep ini, pakai laptop sekolah kayak gitu ya. Jadi Pak Asep memaksimalkan fasilitas yang ada di sekolah untuk menyampaikan pembelajaran kepada adik-adik semuanya. Pak Asep harapkan semoga adik-adik semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya dari apapun yang Pak Asep sampaikan, dan adik-adik juga bisa mengamalkan hal-hal yang baiknya dengan diniatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.